Yang nomor 2 yang terakhir yaitu tadi A sudah, B sudah, sekarang C terakhir yaitu perbandingan trigonometri aja disingkat lah, trigonometri sudut yang berelasi. Nah, jadi maksudnya sebelum dilanjutkan, maksud berelasi di sini adalah sudut yang sama, cuman di beda kuadran, ya. Sudut yang sama di beda kuadran, nilainya sama, cuman besar sudutnya beda, ya. Mungkin agak bingung, mungkin supaya lebih paham langsung saja ke rumus. Yang pertama yang di kuadran 1, singkat saja KA1, itu untuk sudut yang berelasinya itu bisa, sebenarnya kalau kuadran 1 gak usah, karena sudah ada sudut istimewa, ya. Sebenarnya gak usah ditulis kalau kuadran 1, ya. Jadi kalau tapi gak apa-apa lah, karena kemarin tabelnya sudah ada, maka tulis saja lah. Kalau kuadran 1 itu untuk mencari sudut yang berelasinya yaitu sin berapa? 90 derajat min derajatnya di luar saja lah, min A derajat sama dengan cos A derajat. Terus cos 90 derajat, derajatnya di luar saja, dikurangi A, ini bukan, boleh A lah simbolnya, boleh A, boleh alfa, boleh lah, derajat sama dengan sin A derajat, ya. Ini sudut yang berelasi, tan 90 dikurangi A derajat sama dengan katangan A derajat, ya. Jadi sebenarnya untuk kuadran 1 ini sebenarnya gak usah, ya. Tapi untuk yang berelasi ya boleh. Jadi maksudnya sin sekian sama dengan cos berapa gitu, ya. Supaya lebih paham untuk yang kuadran 1, langsung saja lah sebelah sini contoh. Misal tentukan cos 30 derajat. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan kuadran 1 kan sudah ada sudut istimewa, sebenarnya gak usah pakai rumus ini. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Cuman kalau mau pakai rumus ini boleh. Berarti mana rumus yang cos? Ini. Berarti cos 90 derajat, dikurangi berapa? Supaya hasilnya 30. 60 derajat. Sama dengan apa rumusnya? Sin A. A-nya berarti di sini ini. Berarti kalau di sini 60 derajat. Maka sin 60 berapa? Setengah akar 3. Ya. Jadi maksudnya gitu, sudut yang berelasi itu kalau misalkan di cos 30 derajat itu, maka sinnya berapa? 1/2 akar 3. Jadi sebenarnya kuadran 1 itu gak harus pakai rumus ini. Langsung aja pakai trigonometri atau sudut istimewa. Nah, sekarang kalau yang tadi di kuadran 1, sekarang di kuadran 2, yaitu rumusnya sin 180 dikurangi A, ya. A boleh apa, boleh A, boleh lah. Sama dengan, nah, kalau di kuadran 2 supaya kita paham, sin di kuadran 2 positif negatif. Positif, maka sin A derajat. Ini rumusnya. Cos itu 180 min A derajat sama dengan, nah, cos di kuadran 2 positif negatif. Cos di kuadran 2 negatif, maka negatif cos A derajat. Tan 180 dikurangi A derajat sama dengan, nah, tan di kuadran 3 positif negatif, di kuadran 2 positif negatif, tan di kuadran 2 negatif, maka negatif tan A gitu, ya. Ini dari mana rumusnya? Nah, kenapa 180 di kuadran 2 itu 180? Karena kalau digambar pada koordinat kartesius
kan kuadran 1 itu 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180. Maka rumusnya untuk mencari nilai yang di sini otomatis 180 dikurangi sudut yang akan kita cari, maka rumusnya 180. Ya, langsung aja ke contoh soal saja lah, ini yang di kuadran 2. Misalkan ini contohnya. Tentukan sin yang ada di kuadran 2 berarti berapa? Dari 90 sampai 180. Misalkan sin 120. Ada nggak misalkan sin 150 ya derajat. Berapa? Nah, tentu kan kalau kita gak paham rumus ini, ya kita kan sulit. Berapa itu sin 150? Makanya ada sudut yang berelasi. Samanya dengan berapa kalau pada sudut istimewa gitu. Makanya gunakan rumus yang ini. Mana yang sin ini? Berarti rumusnya sin 180. Nah, dikurang berapa supaya 150? Kurang 30. Ya, ini gak cukup ya. Derajat sama dengan ke bawah. Ini rumusnya sin A-nya berarti di sini 30 derajat. Maka sama dengan sin 30 berapa? Berapa sin 30? Setengah. Jadi sin 150 derajat adalah setengah. Jadi tetap pada intinya kita harus hafal trigonometri pada sudut-sudut istimewa ya. Jadi seperti ini, ternyata sin 150 itu samanya dengan sin 30. Nah, ini yang dimaksud dengan berelasi itu seperti ini. Cuman bedanya nanti tandanya saja. Tapi kebetulan sama ya, kalau sin di kuadran 2 tandanya positif ya pada materi B sebelumnya tadi. Nah, jadi seperti itu contoh soalnya. Baik, sekarang di kuadran 3. Nah, kalau di kuadran 3 yaitu perbandingannya sin 180 derajat ditambah ininya di luarnya derajat sama dengan, nah sin di kuadran 3 apa tandanya? Negatif. Sin A derajat cos 180 ditambah A derajat sama dengan, nah cos di kuadran 3 tandanya apa? Negatif. Cos A derajat tan 180 ditambah A derajat sama dengan, nah tan di kuadran 3 adanya positif ya. Jadi materi B sebelum ini harus paham juga membedakan kenapa negatif, kenapa positif. Nah, asalnya dari tadi yang materi B. Nah, contoh soal. Nah, kalau yang kuadran 3 berarti sudut yang berapa? Sini. Berarti di sini. Dari sini ke sini yaitu 180 derajat sampai 270. Berarti soalnya pun pasti nilai antara 180 derajat sampai 270 derajat ya. Berarti nilainya antara itu. Berarti contoh soalnya misalkan tentukan cos 210 derajat. Pasti angkanya yang berada di kuadran 2 kan, antara 180 dan 270. Berarti berapa ini? Nah, kalau tidak ada rumus ini kan bingung berapa cos 210. Nah, maka kita gunakan rumus yang ini, berarti cos 180. Nah, ditambah berapa sekarang supaya 210? Ditambah 30. Maka sama dengan apa ini rumusnya? Min cos ke bawah ya. Sama dengan min cos A-nya di sini 30 derajat. Cos sama dengannya ke bawahkan saja ke sini, sama dengan min cos 30 berapa? Cos 30 derajat 1/2 akar 3. Jadi cos 210 derajat adalah negatif 1/2 akar 3 gitu ya. Baik, kita lanjutkan terakhir yang berelasi di kuadran 4 ya. Kuadran 4 rumusnya yaitu sin 360 dikurangi A derajat sama dengan, nah sin di kuadran 4 positif negatif.
itu negatif, maka negatif sin A derajat. Cos 360 dikurangi A derajat sama dengan cos di kuadran 4. Tandanya apa? Positif. Kalau 2 kuadran 4 mah cos A derajat. Terakhir tan 360 min A derajat sama dengan, nah tan di kuadran 4 apa tandanya? Negatif. Tan A derajat. Gitu ya. Nah, kuadran 4 itu kenapa rumusnya ini? Ya kan kuadran 4 posisinya di sini. Nah, di sini kuadran 4 yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi sebelah sini. Ya, maka kalaupun soalnya pun pasti angka dari 270 sampai 360. Nah, misalkan kalau contoh soal aja langsung. Sekarang yang tan, contoh kalau pakai yang tan lah. Misalkan tan 330 derajat sama dengan titik-titik. Nah, kan kalau tidak ada rumus ini pusing. Berapa itu? Ya, maka mana rumus tan yang ini? Berarti tan 360 dikurangi berapa supaya hasilnya 330. Berarti dikurangi 30. Maka sama dengan ini rumusnya, sama dengan min tan A-nya berarti kalau di sini ini kan berarti 30 derajat. Maka tan 30 berapa? 1/3. Dari negatif, maka negatif, tulis lagi 1/3 akar 3. Jadi tan 330 adalah negatif 1/3 akar 3. Maaf ya, bornya agak cukup ya. Seperti ini. Ya, jadi inilah sudut yang berelasi di berbagai kuadran ya. Boleh dilatih sendiri nanti.